Mari Bapak Ibu terkasih, kita tenangkan hati, teduhkan jiwa. Bersama kita menerima kebenaran Tuhan pada hari ini. Kau damai sejahtera, sukacita dalam jiwa ini. Hidupku bergema oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Kau damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergema oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Ku nyanyikan hidupku korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Dengan segenap hati naikkan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergemar oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Engkau damai sejahtera, Kau damai sejahtera, sukacita dalam jiwa ini. Hidupku bergemar oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Mari sama-sama naikkan hidung di hadapan Tuhan. Hidupku korban syukur, bagai pedupaan. Amin. Tiada putusnya bagi Sang Raja Maha Besar, bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Ku nyanyikan hidupku kurban syukur, bagai
akan ku nyanyikan, nyanyikan hidup korban syukur bagai pedupaan yang harum tiada putusnya, tiada putusnya bagi Sang Raja besar yang Maha Kudus. Pembela yang agung, pembela yang agung, Yesus, Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. pembela yang agung, Yesus. Katakan Tuhan semesta alam, Semesta alam. pembela yang agung, kudus. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah semesta alam. Hanya Engkau yang layak kami puji-puja dalam hidup kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh nyata sungguh Engkau Allah kami yang hidup. Sebab itu layaklah kami menaikkan syukur kami. Karena kami memiliki Allah yang hidup dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bukti cinta kasih-Mu kepada setiap orang-orang yang mengasihi-Mu. Setiap orang-orang yang menghormati-Mu. Setiap orang-orang yang mau melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami kembali Kau berikan kesempatan untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu. Untuk kami mendengarkan suara-Mu melewati kebenaran firman-Mu. Kami rindu Kau berbicara bagi kami pada saat hari ini Tuhan. Engkau memberikan hikmat, pengertian, nasihat dan pewahyuan bagi kami pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Melewati pujian tadi kita katakan layaklah kita sembah Dia. Layaklah kita naikkan syukur kepada Dia. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Allah yang kita memiliki Allah yang hidup. Amin. Sebab itu kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Hari lepas hari harus menyatakan dalam kehidupan ini, membuktikan dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita benar-benar menghormati Tuhan dan taat kepada Tuhan, kita tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Ya, disitulah ada sesuatu semangat kita mengikuti Tuhan. Karena apa? Kita memiliki Allah yang luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang Kristen, kalau tidak memiliki semangat di dalam mengikuti Tuhan, perlu dipertanyakan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kenapa saya harus menyampaikan ini? Saya tidak mungkin bisa menyaksikan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan tanpa saya merasakannya, tanpa saya mengalami yang namanya proses masalah dalam kehidupan ini.
Sebab itu saya berani menyampaikan, saya berani menyaksikan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan bahwa Allah kita Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang real. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau Tuhan itu dihidupkan di dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita mendapatkan ini tidak gratis, tidak mudah. Tidak murah, Bapak Ibu. Harga yang dibayar itu mahal. Untuk merasakan hadirat Tuhan itu senantiasa di dalam kehidupan kita ini. Dalam situasi apapun. Mau senang, mau duka cita, mau problem yang banyak di dalam kehidupan kita. Ya. Bisakah kita menghadirkan hadirat Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan ini? Yang saya katakan tadi itu mahal, Bapak Ibu. Harga yang dibayar itu mahal. Ya. Kalau kita tidak memiliki haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita cuma setengah-setengah menjadi orang Kristen. Kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu akan bisa merasakan ya apapun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan dalam kehidupan ini. Apa yang kita naikkan pujian tadi itu benar-benar Bapak Ibu. Ya. Dia adalah sumber damai sejahtera kita. Sumber sukacita. Hidup bergemar oleh kehadirannya. Ada kelegaan, ada pemulihan. Benar-benar pujian ini Bapak Ibu. Benar-benarkah kita merasakannya dalam kehidupan ini? Ya. Jangan cuma datang ke gereja mau menyanyi Tuhan tapi kosong, hampa. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan tidak benar-benar mempraktekannya, merasakannya di dalam kehidupan ini. Ya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, yang saya katakan tadi itu mahal, harga yang dibayar. Sudahkah kita taat? Mungkin kita bilang mulai hari ini aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan, mau serius sama Tuhan. Kita gampang berbicara Bapak Ibu, ya. Kita gampang berkata-kata. Tapi setelah kita diperhadapkan dengan masalah, dengan proses hidup, ya. Kadangkala kita ini orang yang tidak stabil, ya. Itulah yang saya katakan itu mahal. Perlu perjuangan. Perlu fokus kepada Tuhan. Perlu benar-benar Tuhan itu segala-galanya dalam hidup ini. Nah, kalau saudara hanya bisa Tuhan segala-galanya, saudara tidak punya tekad, saudara tidak haus dan lapar, tidak mungkin terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara tidak mungkin akan mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita di saat-saat badai, di saat-saat ada pergumulan dalam kehidupan ini. Ya. Saudara pasti akan melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Saudara gagal untuk melakukan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak benar-benar sungguh-sungguh, serius, ya, di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya. Kenapa saya bisa ada hari ini? Saya bisa kuat hari ini bukan karena kuat dan gagah saya. Karena saya ingin melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Saya ingin mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Ya. Ada seorang ibu yang berkata, loh ditinggalkan suami masih bisa senyum, masih bisa kuat. Saya bilang, saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala, kalau saya tidak memberi contoh
Ya, bukan dibuat-buat, itu tulus. Secara betul, secara manusia, kalau ditinggalkan orang yang dikasih itu, kita semua merasakannya. Pasti kita merasakan bagaimana sakit dan pedih. Ya. Tapi oleh karena kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudari, yang selalu dipraktekkan dalam kehidupan ini, itulah yang membuat saya hari ini bisa kuat, ya, menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Ya. Saat saya mau sedih, itu firman Tuhan selalu, mana imanmu? Mana firman yang kau selalu sampaikan? Itu yang selalu menguatkan saya, Bapak Ibu. Firman itu hidup. Sebab itu yang saya sering katakan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kalau kita hari-hari ini mengalami proses hidup, masalah hidup, selama kita ada di dunia ini, selama kita menumpang di dunia ini, itu baik, itu berkat bagi kita Bapak Ibu. Untuk memperlengkapi kita, untuk membekali kehidupan kita. Karena hidup di dunia ini tidak menjamin kita selalu bahagia. Tidak menjamin kita enak-enak Bapak Ibu. Saya ingat 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu sebelum saya mengalami yang namanya proses yang luar biasa, saya ditinggalkan oleh orang-orang yang saya kasihi. Saya pernah mengatakan melewati khotbah di tempat ini, saya katakan ada satu kejutan dalam hidup kita ini yang kita tidak pernah tahu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa yang saya sampaikan itu. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga, sebab itu ada terus saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, berjaga-jagalah senantiasa. Sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak siap, kita tidak serius sama Tuhan, mungkin kita ditinggalkan orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita mungkin kecewa. Ya, kita menyalahkan Tuhan. Kita mulai undur dari Tuhan, dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Sehingga kita gagal untuk melakukan kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna ini. Nah, kalau kita menghadapi proses, kalau kita tidak berjaga-jaga, itulah sebab itu banyak orang-orang Kristen itu gagal rohaninya. Tidak dewasa rohani. Ya, sulit untuk mencapai kedewasaan rohani ini. Karena apa? Karena tidak berjaga-jaga, menganggap remeh. Itu saya katakan tidak menghormati Tuhan. Tidak berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Santai saja. Menganggap ya nanti ajalah, Tuhannya juga gak ada. Gak apa-apalah nanti aku lakukan. Saudara, kalau saudara terus ya, mengundur, menunda melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Menunda. Saudara pasti akan sulit untuk mengejar yang Tuhan kehendaki. Sulit. Jangan main-main Bapak Ibu Saudari. Jangan mengeraskan hati. Jangan sombong. Nanti kaget loh kalau akan mengalami sesuatu yang lebih di dalam kehidupan kita selama ada di dunia ini. Ingat, jangan mimpi hidup kita di dunia ini mengenakan. Hidup di dunia ini kita sementara, tidak nyaman Bapak Ibu. Ada aja yang terjadi dalam kehidupan ini yang kita tidak tahu. Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga hari ini, kita tidak akan bisa kuat. Kita tidak bisa akan menjadi saksi bagi orang lain. Ya, kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita tidak kuat menghadapi proses dalam kehidupan ini. Sebab itu hari ini saya menyampaikan, saya mengingatkan bagi kita semuanya. Ya, jangan
lengah, Bapak Ibu. Ya, jangan lengah. Saya bersyukur kalau saya bisa melewati masalah ini. Puji Tuhan, saya bersyukur. Dan hari ini saya benar-benar merasakan walaupun saya mengalami masalah, ya, artinya orang-orang yang saya tinggal, orang-orang yang meninggalkan saya, itu sakit, pedih. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, saya bisa melewati semua itu. Saya melihat kemuliaan Allah, saya melihat banyak hal Tuhan mengajar saya, mendidik saya di dalam masalah itu. Karena apa? Saya selalu menghadirkan hadirat Allah di dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi. Ya, sulit memang, berat memang Bapak Ibu kalau kita menghadirkan hadirat Allah dalam situasi yang berat dalam kehidupan, yang masalah kita yang begitu banyak Bapak Ibu, itu sulit. Tapi karena kita terbiasa melatih diri, sebab itu kita perlu latihan dalam hidup ini. Perlu belajar dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu tidak mau malas-malasan saja, tidak mungkin bisa menghadirkan hadirat Allah itu dalam hidup saudara. Kadang-kadang orang bisa menghadirkan hadirat Allah kalau dia dalam keadaan yang baik-baik saja. Dalam keadaan yang nyaman-nyaman saja. Itu mah biasa Bapak Ibu. Tapi hadirat Allah yang dikatakan di sini adalah dalam situasi yang berat pun kita bisa menghadirkan Tuhan, artinya hadirat Allah itu menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, dalam keseharian kita, di dalam perbuatan kita, di dalam hari, detik, menit, waktu. Baru kita dikatakan itu adalah kita bisa menghadirkan hadirat Allah. Itu melewati namanya latihan Bapak Ibu. Melewati proses dalam hidup ini. Kalau menghadapi proses hari ini begini terus marah-marah, bersungut-sungut, tidak mungkin Bapak Ibu bisa mencapai hadirat Tuhan Allah itu yang benar-benar hadirat Allah itu ada dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun dalam kehidupan ini. Ya. Itu perlu latihan, tidak mudah Bapak Ibu. Ini yang saya menyampaikan ini benar-benar saya mempraktekkannya dalam hidup. Saya mengalami Bapak Ibu. Saya mengalami, saya tidak omong kosong, berbicara, menyaksikan kepada Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Saya mengalami itu. Jujur secara manusia itu ada memang. Tapi saya berusaha untuk berjuang. Terus berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saya berusaha. Di saat-saat masalah. Saya tahu Tuhan jangan sampai aku kalah. Jangan sampai aku gagal Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Supaya aku bisa melewati ujian demi ujian ini dengan baik. Dengan mendapatkan nilai dari Tuhan itu. Nilai yang baik. Nilai yang memuaskan Tuhan. Dan menyenangkan hatimu. Supaya hidupku bisa menjadi berkat. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Saya melihat saat meninggalnya suami saya itu. Saat dia sakit, sampai dia meninggal dalam 1 bulan sakitnya yang saya urus. Saya melihat banyak hal. Tuhan berbicara, Tuhan mengajarkan saya. Dan saya mempraktekkan yang namanya kasih, tidak pura-pura. Kasih itu tulus, ingin melakukan tugas dengan baik, tanpa ada cacat. Walaupun ada cacatnya mungkin sedikit Bapak Ibu. Saya benar-benar melaksanakan tugasnya, tanggung jawab. Ya, karena waktu sebelum saya mengalami
namanya tugas yang Tuhan berikan ini, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, apa lagi yang saya belum lakukan? Apa yang belum saya laksanakan, Tuhan? Jangan sampai saya mati nanti, saya meninggal nanti, saya tidak ada sesuatu yang tidak saya lakukan selama saya ada di dunia ini. Sehingga Tuhan jawab, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sehingga Tuhan berikan tugas itu yang saya belum laksanakan. Sehingga itu saya diperhadapkan dengan tugas itu. Dan saya benar-benar melakukan tugas itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Walaupun berat ujiannya, sangat berat. Tapi oleh karena kita berjaga-jaga itu tadi, sebab itu Bapak Ibu, penting ketaatan itu Bapak Ibu. Kalau di Ulangan 28 itu mengatakan ketaatan membawa berkat, tidak taat membawa kutuk. Benar, saya melihat ketaatan itu membawa berkat. Berkat itu jangan selalu melihat secara jasmani. Ya, berkat itu kita melihat di dalam satu hal, kerohanian kita, melihat sesuatu yang ilahi. Banyak hal, sesuatu yang Tuhan ajarkan di dalamnya. Banyak hal kita dapat hikmat daripada Tuhan. Melewati pengajarannya daripada Tuhan. Melewati masalah hidup itu. Masalah di dalam proses sekolah kehidupan di dalam Tuhan yang harus kita selesaikan dalam hidup ini. Sehingga kita menghadapi proses itu Bapak Ibu walaupun berat ya secara jujur berat. Tapi karena kita melakukannya dengan tulus, dengan sukacita itu jadi ringan. Walaupun berat seberat apapun masalah kita. Kalau kita melakukannya dengan sukacita, dengan tulus itu menjadi ringan Bapak Ibu. Kita tidak ada takut, tidak khawatir di dalamnya. Bahkan ada ujian-ujian yang datang, kita tahu ini cobaan yang datang. Seperti yang saya saksikan 2 minggu yang lalu kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saat kita benar-benar mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kita ingin sempurna seperti apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Mau melakukan rancangannya yang semula serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini yang standar ini menjadi orang Kristen yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita tahu saat kita mau melakukan ini banyak ujiannya, banyak cobaan. Setan tidak suka, ada oknum yang tidak suka untuk kita sempurna, untuk kita melakukan apa yang dirancangkan yang semula oleh Bapa untuk kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak suka kita sempurna Bapak Ibu. Dia tidak suka kita memikirkan hal perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang mulia. Dia tidak suka, oknum ini tidak suka. Dia selalu ingin kita memikirkan hal-hal yang dunia. Bukan salah Bapak Ibu, kita perlu kerja. Kita perlu hidup selama kita ada di dunia ini. Kita perlu melakukan pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Ya kita harus kerja keras. Tapi kita jangan lupa Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, kita pasti ada proses ujian di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita ya tertipu. Kita digagalkan oleh oknum yang tidak suka ini Bapak Ibu Saudari. Sebab itu selalu saya katakan berjaga-jagalah senantiasa. Sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Ya. Kalau saudara melakukan ya ujian itu, saudara bisa melewati itu, ada sukacita. Seperti pujian tadi waktu kita menaikkan pujian itu hidup. Tapi kalau orang tidak melakukannya, tidak mempraktekannya dalam hidup itu hampa, kosong. Ya. Kosong. Seperti pujian ini tadi mengatakan.
Engkau damai sejahtera. Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergemar oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Ya. Kenapa? Karena kita melakukannya. Kita berjaga-jaga. Kita tahu ini ujian yang harus kita selesaikan dengan baik. Seperti Tuhan Yesus. Dia melakukan, dia taat. Karena ketaatannya lah doa-doanya didengar oleh Tuhan. Kita baca di Ibrani 5. Ibrani 5. Ya, ayat yang ke-7, 8 dan 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus sudah memberi contoh bagi kita, Bapak Ibu Saudari. Ya. Padahal dia anak. Dia rela menderita. Ya. Bukan nepotisme, Bapak Ibu. Benar-benar Yesus memberi hidupnya, memberi nyawanya dengan tulus. Dia memiliki kasih yang luar biasa. Dia rela memberi nyawanya untuk kita diselamatkan. Yesus sudah memberi contoh bagi kita. Nah, kalau kita hari ini mengatakan kita pengikut Yesus, kalau hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, tegas saya katakan, firman Tuhan tegas katakan, kau tidak layak bagiku. Orang yang benar-benar mengikuti Yesus adalah orang yang berani melepaskan segala sesuatu miliknya baru. Dia layak menjadi murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau kita belum melakukan itu, Bapak Ibu, jangan merasa hari ini merasa nyaman, oh saya kan sudah ini, saya pasti selamat. Tidak. Sekali lagi ditegaskan hari ini. Ya. Lakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Lakukan apa yang Dia sudah teladani dalam kehidupan kita. Ya. Minta kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Saya berdoa kepada jemaat Tuhan, jangan sampai doktrin yang sudah tertanam, yang sudah berakar, sulit untuk dilepaskan. Itu kan pendeta ini bilang enggak. Aku ikut yang pendeta ini aja lah, yang katanya ikut Tuhan pasti selamat. Ikut aja. Jangan sampai menyesal, Bapak Ibu. Kalau pendeta ini berat banget ngikut Yesus. Malas aku ingin ikut pendeta ini aja, gereja ini aja yang nyaman. Hei, Bapak Ibu. Kita nanti ingat, kita pasti menghadap tahta pengadilannya. Di situ kita akan diadili, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyesal. Jangan kita menyesal. Aduh, kenapa ya aku tidak melakukan apa yang benar-benar yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, yang benar-benar kebenaran yang sungguh-sungguh. Kebenaran yang murni.
Saya dulu juga seperti itu Bapak Ibu Saudari. Karena saya mengerti kebenaran, saya dibukakan kebenaran ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Walaupun berat untuk melakukannya. Sulit untuk melakukannya. Tidak enak memang. Tapi inilah kebenaran. Inilah kemurnian firman Tuhan. Harga yang dibayar itu mahal. Menjadi orang Kristen itu mahal, bukan murahan. Sekali lagi, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan murahan, mahal. Harga yang dibayar itu mahal. Ingat Bapak Ibu, hari ini gereja ini tidak pernah lagi, karena sebelumnya pernah mengajarkan yang mengenakan telinga. Dan saya bertobat. Puji Tuhan. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan. Dibukakan oleh Tuhan. Melewati kebenaran firman Tuhan yang murni. Dan dipraktekkan dalam kehidupan. Dan hari ini saya membuktikan. Walaupun sulit kebenaran ini. Tapi bisa Bapak Ibu. Sulit tapi bisa kalau kita memang mau. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu kalau berbicara tidak bohong. Pasti benar. Kalau kita tidak melakukannya, kita tidak ada niat, kita tidak menghormati Tuhan. Ya firman itu tidak hidup dalam kehidupan kita. Tidak mungkin firman itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan bisa mengajarkan atau mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran ini. Serius ikut Tuhan. Ya. Serius walaupun kita tidak melihat Yesus nyata dalam hidup kita secara real. Tapi dia ada. Dia ada di mana-mana dia ada. Dia melihat, dia mengetahui apa yang kita perbuat. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan. Dia ada Bapak Ibu. Nah kalau dia ada, jangan sampai kita menyakiti hatinya Bapak Ibu. Ya. Kita kadang-kala melihat orang yang memuji kita, wah kita bangga, kita kasih kehormatan buat dia. Ya. Melihat mungkin Bapak Presiden atau Pak Gubernur datang kepada kita, wah kita menghormatinya luar biasa. Karena real ada. Nah, adakah kita menghormati Yesus di atas segala-galanya? Walaupun kita tidak melihat secara real. Saya merasakan Yesus itu ada dimanapun saya ada. Sebab itu saya selalu takut dan gentar kalau saya berbuat yang menyakiti hati Tuhan. Kalau saya kadang-kala melakukan hal yang salah, saya cepat-cepat minta ampun Bapak Ibu. Aduh Tuhan, ampuni aku. Aku tadi menyakiti hatimu Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku tidak lagi mau melakukan keinginanku, aku tidak mau menyakiti hati Tuhan. Melukai hati Tuhan sedikit pun aku tidak mau Tuhan. Tapi kadang-kala kita bisa gagal. Tapi jangan sering-sering gagalnya Bapak Ibu. Lama-lama saudara akan tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara tidak akan bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya, kita tidak akan melihat kemuliaan Allah. Kita tidak akan melihat lutut akan bertelut menyembah Tuhan, lidah akan mengaku. Ya. Ayo. Siapa yang mau berjuang hari ini? Siapa yang mau diutus oleh Tuhan? Ya. Siapa yang mau diutus? Tuhan hari-hari ini mencari orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Orang yang mau menderita. Ya. Kalau mau senang-senang enggak terpilih. Ingat, kalau mau hidup senang-senang, enggak mau dapat proses, tidak terpilih. Tuhan mencari orang yang mau menderita, yang mau memberi nyawanya. Baru bisa dipakai oleh Tuhan dalam segala hal. Ingat, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari
kita tundukkan kepala kita. Biar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk menjadi hidup kita senantiasa kudus di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Sehingga Dia datang, kita ditemui orang-orang yang suci, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berjaga-jagalah, sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Jangan sombong, jangan keraskan hatimu. Tundukkan kepalamu hari ini. Katakan, Tuhan, berikan aku terus kesempatan Tuhan, untuk aku selalu memperbaiki hidup. Karena aku tahu hidup di dunia ini sementara. Hidup ini seperti uap. Kita tidak tahu 2 jam ke depan, 1 hari ke depan, apakah kita masih ada hari ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya ingatkan kepada kita, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Haleluya. 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 Amin. Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Amin. Segarkan jiwaku selalu Tuhan. Segarkan Oleh kuasa firman dan roh-Mu. selalu oleh kuasa firman dan roh. Katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku Tuhan, Untuk lebih mengasihi-Mu. lebih mengasihimu, Mengutamakan Engkau Yesus lebih dari dunia ini. Yes Lord, lebih dari setiap masalah Oh kami. Yesus, lebih dari Haleluya. dunia ini. Katakan, yang ku ingini Engkau saja. Yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Dalam Kehendak rencana. Pisahkan diriku dari dunia ini Tuhan. diriku dari dunia ini, Semakin ku damba kerajaan-Mu. Katakan, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu, keindahan-Mu memudahkan dunia di mataku. di Engkau termulia. Engkau Sekali lagi angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh. Katakan, pulihkan aku Tuhan. pulihkan aku Tuhan, Dalam sisa hidup, dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Amin. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu, mengutamakan Engkau Yesus. Mengutamakan Engkau Yesus lebih dari dunia ini. Dunia ini. Katakan, yang ku ingini Engkau saja. Yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak-Mu. Amin Tuhan.
memisahkan diri dari dunia ini Tuhan. dari dunia ini. Semakin ku damba kerajaan Kerajaan yang ku ingini Engkau Tuhan saja. Yesus, Kerinduan hatiku biar tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Angkat pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan. Tanda Engkau sungguh-sungguh mau dipulihkan oleh Tuhan, mau diubahkan oleh Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Amin. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat kepada Engkau. Tanda mereka sungguh-sungguh mau melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Mampukan dan kuatkan setiap anak-anak-Mu Bapa. Haleluya. untuk lebih mengasihi-Mu. Haleluya. Utamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Haleluya. Yang Ku ingini Engkau saja. Hingga dalam kehendak rencana. Amin. Pisahkan diriku. Amin. dari dunia ini. Haleluya. Semakin ku damba Haleluya. kerajaan. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Amin. Biar tak ternilai harta milikku. Amin. Amin. Keindahanmu memudarkan dunia. Di matamu Engkau termulia di mataku. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Biar tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia di mataku. Engkau termulia di mataku. Engkau termulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Haleluya. Biar lama sena. Haleluya. Haleluya Bapa. Glory. Glory bagimu. Glory Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami ditemui
tetap setia kepadamu. Kami didapati orang-orang yang taat kepadamu sampai akhir hidup kami. Kami rindu Tuhan, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kami hampa tanpa kehadiran-Mu Tuhan. Sebab itu tolong kami untuk menjaga kehadiran-Mu dalam hidup ini. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh, hati yang menghormati Engkau Tuhan. Haleluya. Hati yang haus dan lapar akan Engkau. Berikan bagi kami Tuhan. Celikan setiap mata hati kami yang masih dibutakan. Pikiran kami yang sesat. Tuhan, singkapkan kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk.